wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Musanadatus Soliha. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan saya berada di kelas 4 PAIA 2 dengan NIM 1813 13996. Di sini saya akan menampilkan tutorial cara pembuatan tabel distribusi frekuensi, kemudian diagram histogram, poligon, dan ogif. Simak baik-baik ya. Baik teman-teman, sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, diagram histogram, poligon, dan ogif, di sini sudah terdapat data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Pertama, kita harus mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Nilai terkecilnya adalah 10, kemudian nilai terbesarnya adalah 98. Setelah kita mengetahui nilai terkecil dan nilai terbesarnya, kita harus mengetahui nilai frekuensi, tepi bawah, tepi atas, frekuensi kurang dari, frekuensi lebih dari, dan nilai tengah. Setelah itu kita masuk di tahap kedua, yaitu mencari rentang data atau range, kemudian banyaknya kelas dan panjang kelas. Pertama, rentang data mencarinya dengan cara nilai tertinggi atau nilai terbesar kita kurangi dengan nilai terkecil. Jadi 98 ini kita kurangi 10, hasilnya adalah 88. Kemudian banyaknya kelas dengan cara sama dengan 1 plus 3,3 dikali log 10 dengan banyaknya data mahasiswa, hasilnya adalah 6,87, kemudian kita bulatkan menjadi 7. Kemudian menghitung panjang kelas dengan rumus rentang data kita bagi dengan banyaknya kelas, hasilnya adalah 12,8, kita bulatkan menjadi 13. Dari semua hasil data ini yang sudah didapat tadi, kita harus menentukan banyaknya kelas dan panjang kelas. Di sini saya sudah menentukan banyaknya kelas ada 7, dari kelas pertama yaitu 10 sampai 22, sampai kelas ke-7 88 sampai 100. Panjang kelasnya ada 13. Kemudian kita mencari frekuensi. Mencari frekuensi ini harus mengetahui banyaknya data yang ada di dalam panjang kelas. Dari 10 sampai 22 ini mempunyai nilai frekuensi 3. 10, 15, 17. Ini frekuensinya ada 3. Kemudian 23 sampai 35 frekuensinya 4 sampai seterusnya hingga menemukan 60, jumlah 60 dari data yang ada di sini. Kemudian kita mencari tepi bawah, yaitu rumusnya dikurangi 0,5. Tepi bawah adalah nilai yang ada di awal atau nilai yang berada di sebelah kanan. Dari nilai 10 sampai 28 sampai 88. Jadi 10 sampai 88 ini kita kurangi 0,5. 10 kurangi 0,5 sama dengan 9,5. 23 kita kurangi 0,5 sama dengan 22,5 sampai seterusnya. Kemudian mencari tepi atas, kebalikan dari tepi bawah, yaitu ditambah 0,5. Tepi atas ini adalah nilai sesudah nilai awal. Berada di sebelah kiri, yaitu angka 22 sampai angka 100. Ini kita tambah 0,5, yaitu 22 kita tambah 0,5 sama dengan 22,5. 35 kita tambah 0,5 sama dengan 35,5 sampai seterusnya. Kemudian mencari frekuensi kurang dari, yaitu nilai awal dari frekuensi kita taruh, kemudian kita tambahkan di nilai kedua dari frekuensi, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 ditambah 5 sama dengan 12, sampai seterusnya. Kemudian mencari FKLD atau frekuensi lebih dari, yaitu nilai akhir yang berada di dalam frekuensi kurang dari, kita taruh di frekuensi lebih dari, kemudian kita kurangi nilai kedua dari frekuensi, yaitu 60 dikurangi 4 sama dengan 56, 56 dikurangi 5 sama dengan 51, sampai seterusnya. Kemudian mencari nilai tengah, yaitu tepi bawah ditambah tepi atas kita bagi 2 sama dengan 16 sampai seterusnya.
Dari langkah yang sesudah 2, kita lanjut langkah yang ketiga, yaitu untuk pembuatan grafik histogram, grafik poligon, sama grafik OGIF. Di dalam grafik histogram ini yang kita perlukan adalah mencari titik bawah. Data yang kita perlukan juga ada frekuensi. Dalam mencari titik bawah ini adalah sama dengan tepi bawah. Tepi bawah yang tadinya kita mencarinya adalah nilai awal atau 10 sampai 88, kita kurangi 0,5, jadilah 9,5 hingga 87,5. Kemudian kita buat grafiknya seperti ini. Kemudian kita lanjut di dalam grafik poligon, kita memerlukan data, yaitu data titik tengah dan frekuensi. Ini ada nilai tengah dan frekuensi. Di dalam frekuensi awal yang asalnya 3 hingga menjadi 4, kemudian mengalami peningkatan sampai di angka 20. Setelah frekuensi terakhir ini mengalami penurunan. Inilah yang dinamakan grafik poligon. Kemudian kita masuk ke grafik yang terakhir, yaitu grafik OGIF. Ini yang kita perlukan datanya adalah frekuensi kurang dari, kemudian frekuensi lebih dari. Frekuensi kurang dari ini yang kita hitung tadi dari frekuensi awal kita tambahkan dengan frekuensi kedua. Ini. Frekuensi awal kita tambahkan ke dalam frekuensi kedua menjadi 7. Ini yang dinamakan frekuensi kurang dari. Kemudian kalau frekuensi lebih dari, yang tadi kita sudah hitung, yaitu dengan cara nilai akhir frekuensi kurang dari kita taruh di awal, kemudian kita kurangi dengan nilai dari kedua frekuensi, yaitu 4. Kemudian hasilnya 56 sampai seterusnya. Kemudian kita buat menjadi grafik OGIF. Jadi seperti ini. Di dalam lingkaran atau garis biru ini yang saya klik, 60 sampai menurun ini 3, ini adalah yang dinamakan frekuensi lebih dari. Kemudian yang bertitik atau bergaris merah, ini yang dinamakan frekuensi kurang dari.